122, kemudian ayat ke 128 karena waktunya singkat. Jadi kita akan bahas 2 ayat saja. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin terkait dengan kemarin SK-nya ya belum bisa saya bagikan karena masih proses. Jadi insya Allah besok saya bagikan untuk SK dan perjanjian kerjanya. Kemarin kan baru draftnya, insya Allah besok diketik semuanya, kemudian bisa ditandatangani. Nah, insya Allah kita hari ini akan membahas 2 ayat ini. Yang pertama adalah ayat tentang qissatut ta'ifatain, ya, kisah 2 kelompok. Di 2 kelompok ini adalah 2 suku yang mereka ini berpaling dari atau hampir berpaling dari Rasulullah SAW pada saat perang Uhud. Kemudian yang kedua, al-amru kulluhu lillah, ya, semua perkara itu merupakan hak Allah, atau semua perkara itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi judul yang dibahas adalah seperti itu. Yang pertama adalah kisah tentang 2 kelompok. Nanti kita bahas siapa yang dimaksud dengan 2 kelompok itu. Lalu yang kedua adalah al-amru kulluhu lillahi wahdah. Semua perkara itu merupakan hak Allah, atau semua perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca bersama-sama ayat yang kita bahas di siang hari ini, yaitu 122 dan 128. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi ayat 122 ini, ya, mulai ayat 100 ke 22 sampai seterusnya. Kalau di sini nanti ada 152, kemudian 153, 154, lalu 161, dan seterusnya, ya. Banyak ayat-ayat di sini menerangkan tentang peristiwa yang terjadi ketika perang Uhud, ya. Jadi perang Uhud ini merupakan salah satu perang yang dialami oleh umat Islam, yang perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin di kelas berkisah kan juga anak-anak kita beri materi ini, ya, materi tentang perang Uhud. Nah, di perang ini umat Islam mengalami kemenangan atau kekalahan? Ya, kekalahan. Jadi umat Islam mengalami kekalahan di perang Uhud ini. Tetapi ada banyak faedah, ya, di balik kekalahan, di balik hasil yang tidak menyenangkan yang diterima oleh umat Islam. Dan kekalahan yang diterima oleh umat Islam itu disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah karena ketidakpatuhan para pemanah, ya, yang ditugaskan Rasulullah untuk berjaga-jaga di bukit. Ketika melihat bahwa umat Islam itu menang, ya, mereka tergoda untuk turun mengambil harta rampasan perang. Nah, dan kebetulan waktu itu kaum kafir Quraisy yang balas dendam, ya, sebenarnya perang Uhud ini mereka balas dendam atas kekalahan yang mereka terima di perang Badar. Nah, di perang Badar waktu itu Khalid bin Walid tidak ikut karena dia ditugaskan oleh para pembesar Quraisy waktu itu untuk menjadi wali di Mekah, ya. Jadi sebagai apa istilahnya, pimpinan selama para pemimpin yang lain pergi. Nah, di perang Uhud ini Khalid bin Walid ikut serta, dan pasukan Khalid bin Walid inilah yang akhirnya berhasil memukul mundur umat Islam. Nah,
Nah, di dua ayat ini akan kita bahas. Yang pertama, qissatut ta'ifatain. Kisah dua kelompok. Ya, kisah dua kelompok. Disebutkan di sini an Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah dia berkata, fina nazalat hadhil ayah. Fina, artinya fina. Fina itu fi kepada, ya, padana kami. Nazalat hadhil ayat, turun ayat ini. Nah, jadi Jabir bin Abdullah ini salah satu kelompok yang disebut, atau dia termasuk dalam salah satu suku yang disebut dalam ayat ini. Nahnu ta'ifatani, kami adalah dua kelompok yang disebut di ayat ini. Yang dimaksud adalah Banu Haritha minal Aus wa Banu Salamah minal Khazraj. Yang pertama adalah Banu Haritha dari suku Aus, dan yang kedua adalah Banu Salamah dari suku Khazraj. Jadi di Madinah itu ada dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini sebelum umat Islam atau sebelum Rasulullah tiba di Madinah itu terjadi pertentangan, ya, atau terjadi perselisihan yang bertahun-tahun bahkan ratusan tahun, ya, antara Aus dan Khazraj. Ibarat kalau ini di dunia sepak bola itu antara siapa dan siapa biasanya. Ya, ibaratnya antara Barcelona dan Real Madrid gitu, ya. Kalau Indonesia itu antara Persija dan Persebaya gitu. Jadi permusuhan abadi antara Aus dan Khazraj ini. Nah, ketika umat Islam atau ketika Rasulullah tiba di Madinah, maka salah satu misi beliau adalah mendamaikan antara kedua suku ini, dan berhasil akhirnya, ya. Aus dan Khazraj dua-duanya atau dua suku ini mau masuk Islam, sehingga akhirnya mereka mau menurut di bawah payung, di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga permusuhan ratusan tahun itu akhirnya hilang, akhirnya sirna. Nah, dua suku ini, Aus dan Khazraj ini, di dalam suku itu sendiri ada bani-bani gitu, ya. Jadi bani itu kan anak keturunan. Ya, jadi bani itu anak keturunan. Jadi ada orang yang punya anak banyak, kemudian anaknya punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Nah, itu akhirnya jadi bani. Seperti misalnya Bani Israel. Bani Israel itu siapa bapaknya atau siapa nenek moyang mereka? Ya, Nabi Yakub, ya. Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub. Beliau punya anak 12 orang. Dari 12 orang ini kemudian lahir anak keturunan Nabi Yakub. Itulah disebut dengan Bani Israel. Nah, begitu juga dalam suku Aus dan Khazraj ada dua bani, ya, dua bani. Yang pertama Banu Haritha minal Aus, Bani Haritha dan Banu Salamah. Ya. Nahnu at-ta'ifatan, kami adalah dua kelompok yang dimaksud di ayat ini, yaitu Banu Haritha dari Aus dan Banu Salamah dari Khazraj. Wallahi ma yasurruni annaha lam tanzil. Ya, wallahi ma yasurruni annaha lam tanzil. Demi Allah, ma yasurruni annaha lam tanzil. Ma di sini ma nafiyah. Ya, ma yasurruni annaha lam tanzil. Tidak membahagiakan saya annaha, bahwasanya ayat itu lam tunzal, bukan lam tanzil, ya, lam tunzal. Seandainya dua ayat itu lam tunzal, tidak diturunkan. Liqaulillahi fiha wallahu waliyuhuma. Nah, ini karena di situ, ya, liqaulillah, karena perkataan Allah, karena firman Allah, wallahu waliyuhuma. Allah Subhanahu wa taala adalah wali dari keduanya. Artinya Jabir bin Abdullah ini, kalau ayat ini tidak turun itu dia akan bersedih, ya. Meskipun isi ayat ini adalah kritik terhadap dua bani tadi, dua kelompok tadi, yaitu Banu siapa? Haritha dan Banu Salamah. Ya, ini sebenarnya isi ayat ini adalah kritik terhadap dua kelompok tadi. Nah, di sini disebutkan di sumber lain, ya, di
Ta'liq Sahih Bukhari disebutkan bahwa yang dimaksud Qaifatani ya tadi ya, Banu Salamah dan Banu Aus, Banu Harithah dan Banu Salamah, antafsyalah. Jadi ilhammat, ketika hammat itu apa artinya? Hammat itu artinya ketika mereka berazam ya, berkeinginan. Taifatan ya, dua kelompok itu dari kalian antafsyalah. Nah, antafsyalah itu artinya kegagalan atau hampir gagal. Kenapa disebut tafsyalah? Di sini disebutkan antaqa'a fil fashal wa huwa al-jubnu wal khur hina hammu birruju'i ma ibni Salul id raja'a bi jama'atihi. Nah, jadi kegagalan yang dimaksud di sini adalah sikap pengecut, sikap ketidakberanian mereka untuk melanjutkan ikut perang Uhud. Jadi di kisah perang Uhud itu kan ada pasukan, sebagian pasukan Rasulullah, sebagian pasukan yang dari Madinah itu kan ada yang membelot ya. Dan sudah kita sampaikan di anak-anak ya seperti itu. Ada ya cerita seperti itu ya. Jadi ketika perjalanan perang Uhud itu ada sebagian pasukan yang membelot, tidak mau melanjutkan perang. Yang ini diprovokasi oleh Abdullah bin Salul ya, seorang munafik yang bernama Abdullah bin Salul. Jadi atau Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ubay bin Salul ini orang munafik yang dia memprovokasi umat Islam agar kembali ke rumah, agar tidak ikut perang Uhud. Nah, Banu Harithah dan Banu Salamah ini hampir terprovokasi dan mereka hampir ikut ajakan dari Ubay bin Salul. Maka di sini disebutkan idhammat ta'ifatani minkum an tafshala. Nah, tapi disebutkan wallahu waliyuhuma. Nah, penjelasannya ada di sini. Walakinnallaha ta'ala asamahum minal waq'i fi ma waqa'a fihi almunafiqun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala asamahum, melindungi mereka dari apa yang menimpa ya. Dari apa yang menimpa orang-orang munafik. Jadi Allah menakdirkan mereka tidak sampai mengikuti langkah orang-orang munafik yang kembali membelot dari perintah untuk berperang di perang Uhud. Karena memang perang itu kan sesuatu yang berat ya. Ya jangankan perang, kita yang di suasana damai misalnya diajak untuk melakukan amal kebaikan itu kan biasanya malas-malasan gitu ya, agak berat. Misalnya ada pelatihan apa, ada kegiatan apa, itu kan banyak yang berat gitu. Ketika tidak melihat kegiatan tersebut ada keuntungan yang nyata yang bisa didapatkan gitu ya. Kecuali kalau misalnya ikut kegiatan tertentu lalu nanti ada bayarannya. Contoh misalnya saksi pemilu gitu ya. Saksi itu kan capek ya, ngitung apa suara itu sampai pagi sampai malam gitu. Tapi banyak yang mau, petugas KPPS ya. Bahkan bangga mereka jadi petugas KPPS ya. Salah satunya karena ada gajinya itu, nggak tahu berapa bayarnya, 1 juta lebih kalau nggak salah ya. Ada bayarannya itu. Nah, sementara perang ini kan mereka diminta untuk mengorbankan diri, atau resikonya itu tidak main-main, resikonya adalah resiko nyawa gitu ya. Kalau menang maka mereka selamat nyawanya, tapi kalau kalah bisa jadi mereka dibunuh atau menjadi tawanan perang. Nah, ini kan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Nah, maka banyak orang-orang yang tidak mau ikut perang, mereka mengikuti provokasi Ubay bin Salul tadi. Nah, salah satunya dua suku ini, tapi mereka tidak jadi karena Allah menolong mereka. Maka di ayat itu disebutkan falyatawakkalil mutawakkilun. Maka bertawakallah orang-orang bukan mutawakkilun ya, falyatawakkalil mu'minun. Maka bertawakallah orang-orang yang beriman. Nah, itu ayat 122. Jadi ayat ini berbicara tentang dua suku atau dua bani yang hampir mengikuti ajakan Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi mereka tidak jadi. Baik, kemudian ayat ke-128 ini disebutkan Ani bin Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru
hina yarfa'u ra'sahu fi sholati subhi minar rak'atil akhirati yaqulu Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Da'a ala nasin minal munafiqin fa anzalallahu azza wa jalla laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Di sini ada dua riwayat yang menjelaskan mengenai sebab diturunkannya ayat ini. Jadi isi dari ayat itu adalah laisa laka minal amri syai'un, bukan menjadi urusanmu gitu ya, bahasa atau terjemahan bebasnya, laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim, mereka bertaubat, au yu'adzibahum, atau Allah mengazab mereka, fa innahum zalimun, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi isi ayat itu seperti itu. Nah, ada dua sababun nuzul, ada dua peristiwa yang berbeda. Sini disebutkan bahwasannya Ibnu Umar berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru, bertakbir, hina yarfa'u ra'sahu fi sholati subhi minar rak'atil akhirati, ketika beliau mengangkat kepala beliau di sholat subuh minar rak'atil akhirati, dari rakaat terakhir. Gambarannya ini ketika i'tidal yang kedua, di rakaat kedua. Nah, berarti biasa beliau membaca doa kunut ya. Nah, tapi kunutnya bukan kunut subuh yang rutin dibaca setiap subuh, tapi namanya kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu dibaca ketika terjadi peristiwa tertentu, ketika bencana tertentu menimpa umat Islam. Nah, di riwayat ini disebutkan ketika Rasulullah melakukan kunut nazilah itu, beliau berdoa ya, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Da'a ala nasin minal munafiqin, beliau mendoakan. Nah, kalau kata da'a ala itu doa keburukan ya, da'a ala itu keburukan. Tapi kalau da'ali, ad'u laka, saya mendoakan kebaikan untukmu. Nah, jadi kata da'a itu tergantung pasangannya. Kalau da'a ala itu mendoakan keburukan, kalau da'ali mendoakan kebaikan ya. Tapi kalau tidak pakai huruf jar, langsung da'autuka gitu ya, itu artinya saya mengajakmu, saya mengundangmu. Nah, tapi kalau objeknya itu Allah Subhanahu wa taala, maka ad'ullaha itu artinya berdoa, memohon ya, memohon, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan da'a ala nasin minal munafiqin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang munafik. Fa anzalallahu azza wajal, maka Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai', ya, bukan menjadi urusanmu sama sekali, au yatuba alaihim au yu'adzibahum, mereka itu diampuni oleh Allah atau mereka itu diazab oleh Allah, fa innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang zalim. Artinya Allah melarang Rasulullah mendoakan keburukan meskipun kepada orang-orang munafik itu tadi ya. Nah, karena itu bukan wewenang Rasulullah menimpakan azab ya, memberikan hukuman atau mengampuni, itu bukan wewenang Rasulullah, tapi wewenang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Nah, riwayat kedua disebutkan wa an Anasin qala. Nah, ini peristiwa ketika perang Uhud. Jadi di perang Uhud itu kan umat Islam mengalami kekalahan ya. Salah satunya Rasulullah ditimpa bencana atau ditimpa sesuatu yang menyedihkan ya. Di sini disebutkan an Anasin qol, dari Anas dia berkata, kusirat rabaiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin faja'alat damu yasilu ala wajhihi. Kusirat itu artinya patah ya. Rabaiyatu Rasulillah yauma Uhud. Rabaiyah itu di sini disebutkan di halaman berikutnya ya. Ai al-muqaddam min asnanihi fahiyasin allati tali as-saniyah min kulli janibin awisin baina tsaniyah wan nab
isnaini bil faqil a'la wasnaini bil faqi al asfal. Gak tahu ini namanya gigi apa ya. Jadi ini nama gigi, jenis gigi. Robaiyah itu adalah gigi yang berada di antara gigi seri yang besar-besar itu ya, dan gigi taring. Nah, jadi kan kita punya taring semua ya. Nah, taring atas atau taring bawah. Nah, gigi di antara gigi seri dan gigi taring itu disebut dengan robaiyah. Gigi apa namanya itu? Gigi manis. Ya pokoknya itulah ya. Nah, gigi di antara taring dan gigi di antara taring dan gigi seri. Jadi bukan